Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatmala, semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Nusantara Batanghari dengan NIM 2019151340 Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidik dalam perspektif Islam dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian pendidik Islam, syarat-syarat pendidik Islam, tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Pendidik Islam memiliki arti dalam Kamus Bahasa Indonesia, ialah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut para ahli, yaitu Al-Rosyidin 2005-42, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fil ardh sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Asmaul Husna atau nama-nama yang baik terdapat sifat-sifat pendidik dan Allah adalah sumber dari segala sumber pendidik. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan atau dipahami bahwa pada hakikatnya pendidik menurut pandangan Islam ialah mereka yang bertanggung jawab terhadap upaya pembinaan, pengembangan dan pengarahan potensi fisik, psikis dan rohani peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan segala konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti mu'alim, mu'adib, murabi, dan ustadz. Mu'alim artinya ialah lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Sedangkan mu'adib ialah lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Murabi lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Sedangkan ustadz merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas yang sering disebut sebagai guru. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pendidik Islam. Menurut Abdurrahman 1992 membagi karakteristik pendidik muslim kepada beberapa bentuk, yaitu 1. Mempunyai watak dan sifat robaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga, bersifat sabar dan mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalam dan mengkajinya lebih lanjut. Yang keenam, mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan. Yang kedelapan, mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan profesional. Yang kesembilan, mengetahui kehidupan psikis peserta didik. Yang kesepuluh, tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik. Yang kesebelas, berlaku adil terhadap peserta didiknya. Sedangkan menurut ahli yang lainnya, yaitu menurut ahli Al-Barsi 1989 memberikan batasan terhadap karakteristik pendidik, diantaranya ialah
1. Seorang pendidik hendaknya memiliki sifat zuhud, yaitu melaksanakan tugasnya bukan semata-mata materi, akan tetapi lebih dari itu adalah karena mencari keridhaan Allah. Yang kedua, seorang pendidik hendaknya bersih fisiknya dari segala macam kotoran dan bersih jiwanya dari segala macam sifat tercela. Yang ketiga, seorang pendidik hendaknya ikhlas dan tidak ria dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, seorang pendidik hendaknya bersikap pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain, terutama terhadap peserta didiknya. Sabar dan sanggup menahan amarah, senantiasa membuka diri dan menjaga kehormatannya. Yang kelima, seorang pendidik hendaknya mampu mencintai peserta didiknya sebagaimana ia mencintai anaknya sendiri, bersifat keibuan atau kebapaan. Yang keenam, seorang pendidik hendaknya mengetahui karakter peserta didiknya seperti pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kesembilan, seorang pendidik hendaknya menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan baik dan profesional. Selanjutnya yaitu menurut ahli Suwarno mengemukakan 6 syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik. Yang pertama yaitu kedewasaan. Lenjel berpendapat seorang pendidik harus orang dewasa, sebab hubungan anak dengan orang yang belum dewasa tidak dapat menciptakan situasi pendidik dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, identifikasi norma, artinya menjadi satu dengan norma yang disampaikan dengan anak. Yang ketiga, identifikasi dengan anak, artinya pendidik dapat menempatkan diri dalam kehidupan anak hingga usaha pendidik tidak bertentangan dengan kodrat anak. Yang keempat, knowledge, mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan. Yang keenam, skill, mempunyai keterampilan pendidik. Yang ketujuh, attitude, mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Adapun tugas pendidik di dalam rumah tangga adalah mendidik dengan cara memberi dorongan, memberi contoh yang baik, membiasakan, memberi pujian, dan cara-cara lain yang dapat memberikan pengaruh yang positif bagi anak didik dalam meraih cita-cita hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut ahli Agus Soejono 1982, tugas pendidik adalah 1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. Yang kedua, berusaha mendorong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. Yang ketiga, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan cepat. Sedangkan menurut Alia Al-Barsi 1974, tugas guru adalah 1. Guru harus mengetahui karakter murid. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarnya maupun dalam cara mengajarkannya. Yang ketiga, guru harus mengamalkan ilmunya, jangan berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Sedangkan menurut Adi Marimba 1989, tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya. Sedangkan menurut Ar-Rasyidin 2005 mengemukakan tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu 1. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, dan akhirnya dengan pelaksanaan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian sempurna, sering dengan tujuan penciptanya, dan sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik maupun masyarakat. Upaya pengarah, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam Abdurrahman 1992, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk takarub ilalillah,
Para pendidik hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Para pendidik dituntut untuk dapat mensucikan jiwa peserta didiknya. Hanya dengan melalui jiwa-jiwa yang suci, manusia akan dapat dekat dengan Kholiknya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.